pernah terjadi berjamaah dengan Nabi. Setelah itu Nabi meninggalkan berjamaah. Nah, ketika Nabi meninggalkan berjamaah, kenapa kita sholat tarawih di berjamaah? Kan Nabi pun juga meninggalkan berjamaah. Kan? Kalau kita merujuk kepada kalimat yang tadi, kaidah yang tadi, bahwa jika Nabi meninggalkannya atau jika Nabi tidak melakukannya, lalu kita melakukannya adalah bid'ah dhalalah, maka sholat tarawih berjamaah ila yaumil qiyamah akan bid'ah dhalalah di berjamaah, kan? Hal yang baru. Dan Sayyidina Umar mengatakan, nikmat hadhil bid'ah, sungguh nikmat sekali bid'ah ini. Beliau mengatakan bid'ah, ya bid'ah. Ini bid'ah. Apa arti bid'ah? Nah, Sayyidina Umar bukan menambah rakaat mengatakan bid'ah, tapi Sayyidina Umar memberjamaahkan sholat yang Nabi meninggalkannya. Salawat kajungjunan iya teh kaunggulan. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau di dalam syarahnya membahas tentang makna ghairu mubtadi', orang yang mendapat doa salawat salam adalah orang yang mengikuti kepada jalan agama hak, agama kebenaran, yaitu yang mengakuri kepada Quran dan sunnah dan ijma', juga qiyas atau qiyas. Yang tidak melakukan bid'ah dalam agama. Ghairu mubtadi'in ini sebagai penjelasan dari man tabi'a sabila dinil haq. Orang yang mengikuti kepada jalan agama kebenaran itu adalah orang yang tidak melakukan bid'ah dalam agama. Orang yang tidak melakukan bid'ah dalam agama, dia adalah orang yang mengikuti kepada jalan agama hak. Hak itu, kebenaran itu adalah perkara, setiap perkara yang mengakuri Quran, yang mengakuri sunnah, mengakuri ijma' atau qiyas. Jadi yang tidak mengakuri Quran, sunnah, ijma' atau qiyas itu adalah bid'ah. Kata lain, bid'ah itu adalah batil. Kata lain, bid'ah itu adalah perkara yang menyalahi kepada Quran, sunnah, ijma' atau qiyas. Jadi selama mengakuri Quran, sunnah, ijma' atau qiyas, itu tidak bisa disebut bid'ah di dalam agama. Selama masih dinaungi oleh Quran, selama masih dinaungi oleh sunnah, selama masih dinaungi oleh ijma' atau qiyas, maka itu bukan bid'ah di dalam agama yang tercela.
walaupun sekilas seolah itu adalah bid'ah. Jadi penetapan bid'ah yang mazmumah, yang dicela, yang dilarang, ya, di dalam agama ini harus diteliti dari 4 unsur. 1, teliti dari unsur Qur'ani. 2, teliti dari unsur sunnah. 3, teliti dari unsur ijma'. 4, teliti dari unsur qiyas. Kalau mengakuri salah satu dari 4 ini bukan bid'ah, walaupun sekilas kan seolah itu bid'ah. Karena banyak sekarang umat Islam yang menetapkan kepada sesuatu perkara sebagai bid'ah yang tercela, padahal secara hakikat itu bukan bid'ah. Karena penelaahan orang tersebut ini tidak menyeluruh. Jadi kalau mau tahu sesuatu itu adalah bid'ah yang tercela atau bukan, harus dengan penelaahan yang menyeluruh dari sisi Qur'annya, dari sisi sunnahnya, dari sisi ijma'nya, dari sisi kiasnya. Jadi kebanyakan sekarang ya yang kita dengar baik secara langsung atau melalui media sosial, saudara-saudara kita banyak yang menetapkan kepada suatu amalan bahwa itu ditetapkan bid'ah, padahal menurut para ulama itu bukan hal yang bid'ah. Boleh jadi itu adalah sunnah, boleh jadi itu adalah hal yang wajib, kan? Sekilas seolah bid'ah. Kenapa? Banyak saudara-saudara kita yang menetapkan sesuatu yang pada hakikatnya itu bukan bid'ah ditetapkan bid'ah karena wawasannya yang kurang. Ya, karena wawasannya yang kurang. Karena untuk menentukan sesuatu itu adalah bid'ah atau tidak itu harus mengarungi dulu dan memahami dulu tentang makna-makna Quran secara luas dan makna-makna sunnah, yakni yang disebut sunnah itu seluruh sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu juga seluruh perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh perbuatan-perbuatan termasuk juga pemikiran-pemikiran para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, tidak pernah dicetuskan langsung oleh Rasul. Ingat. Namun perbuatan sahabat, pemikiran sahabat ini
ini terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, dan oleh Nabi tidak diingkari. Maka hal seperti itu tidak bisa disebut bid'ah yang dicela, walaupun sekilas itu adalah bid'ah karena Nabi tidak memberikan contoh, tapi sahabat melakukannya. Tapi Nabi tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu, tapi sahabat ini mengeluarkannya juga. Nah, perbuatan sahabat ini, pemikiran sahabat ini tidak bisa dihukumi oleh kita bahwa ini adalah bid'ah yang mazmumah, yang tercela. Kalau memang Rasul tidak mengingkarinya, karena logikanya kalau itu bid'ah yang tercela di masa Rasul masih hidup, kan, pasti Rasul akan mengingkarinya. Jadi kalau Rasul tidak mengingkarinya, kenapa kita mengingkarinya? Gitu kan? Rasul saja tidak kok. Ingat, Rasul saja tidak mengingkarinya, kenapa kita mengingkarinya? Dan setiap perkara yang diperbuat oleh sahabat di dalam agama, kan, pemikiran sahabat yang baru kedengarannya, baru terlihat, baru muncul di kalangan para sahabat Nabi di masa kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi tidak mengingkarinya, bahkan itu disebut sunnah, namanya sunnah takririyah. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Ini sama-sama disebut sunnah. Sunnah qauliyah, ya ini ucapan-ucapan Nabi, Nabi pernah mengucapkannya. Ada sunnah fi'liyah, Nabi pernah melakukannya. Ada sunnah takririyah, Nabi tidak pernah mengucapkannya secara langsung tentang itu. Nabi tidak pernah melakukan hal tersebut, tapi sahabat melakukannya. Atau sahabat mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang Nabi tidak pernah mencetuskan, artinya tidak ditemukan dari sabda-sabda Nabi tentang pemikiran yang dicetuskan oleh sahabat Nabi. Namun Nabi kan masih hidup saat itu, dan Nabi tidak mengingkarinya. Maka tidak mengingkarinya Nabi itu merupakan ketetapan dari Nabi, takrir dari Nabi. Maka itu juga ditetapkan sebagai sunnah. Ada orang yang wawasannya masih belum luas, dia memaknai sunnah itu dengan makna yang picik. Yang disebut dengan sunnah Nabi itu hanyalah sebatas apa yang disabdakan oleh Nabi dan apa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi kalau Nabi tidak pernah bersabda, kalau Nabi tidak pernah memberi contoh, lalu ada perbuatan atau pemikiran yang beda dengan Nabi yang tidak dicontohkan oleh Nabi, ini adalah bid'ah yang dolalah, ini bid'ah yang mazmumah, ini bid'ah yang sesat. Akhirnya nanti bisa menganggap kepada sahabat Nabi pun juga ahli kesesatan.
Sementara banyak amalan-amalan sahabat yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi sahabat melakukannya, namun Nabi sendiri tidak mengingkarinya. Pahami oleh kita. Bahkan ada lagi yang nanti termasuk kepada sunnah itu, dari sisi ijma'. Ketetapan hukum yang sudah disepakati oleh semua ulama-ulama mujtahid, namanya ijma'. Di zaman sahabat Nabi ada ijma', yakni ketetapan-ketetapan hukum, qadhi hukum yang sudah disepakati oleh para sahabat Nabi. Ijma' sahabat. Di zaman para tabi'in lahir permasalahan baru, temuan-temuan baru, lalu disepakati ketetapan hukumnya oleh para tabi'in. Ini ijma' para tabi'in. Di zaman para tabi'in juga lahir ijma' para tabi'in. Dan ijma' para imam-imam mujtahidin, sepakat semuanya. Dan ijma' ini tidak keluar dari Quran dan Sunnah. Ingat. Dan perkara yang sudah disepakati tidak boleh diingkari. Orang yang mengingkari kepada ijma'nya para ulama mujtahidin di dalam menetapkan suatu hukum, maka yang mengingkari itu dianggap keluar daripada Quran dan Sunnah, keluar daripada jalur mukminin. Tidak boleh kita menyalahi ijma'. Maka para ulama-ulama umat, ulama-ulama muslimin, semuanya harus mengenal kepada ketetapan-ketetapan hukum yang diijma'kan oleh semua para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, a'immah mujtahidin, agar tidak salah di dalam menghakimi. Dan juga agar jangan sampai terjadi ada muslim yang menyalahi kepada hasil keputusan ijma'nya para ulama-ulama mujtahidin di dalam ketetapan suatu hukum. Nah, selain ijma' ada lagi qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas itu adalah perbandingan. Yakni penetapan suatu hukum yang tidak terdapat nasnya yang langsung dari Quran, tidak terdapat juga nasnya yang langsung dari sunnah, tidak terdapat juga kan nasnya langsung
dari hasil ijma'nya para ulama mujtahidin. Nah, tapi ini perlu ketetapan hukum. Nah, maka ada cara untuk menetapkan suatu perkara, hukum suatu perkara tersebut. Jikalau tidak ditemukan nas Quran, nas hadis, dan ijma'nya tidak ditemukan, nah kembali kepada kias, dikiaskan, ya? Dibandingkan dengan ketetapan hukum yang lebih mirip. Ini yang akan ditetapkan dengan ketetapan yang sudah ada. Miripnya kemana nih miripnya? Oh, miripnya kepada hukum ini, kan? Maka ini yang ditetapkan dikiaskan ke sini. Ini yang lebih mirip. Karena mau tidak mau harus ada ketetapan hukum. Tapi begitu dicari nasnya dalam Quran tidak ditemukan, dicari nasnya dalam sunnah tidak ditemukan. Di zaman Rasulullah SAW tidak terjadi. Lihat zaman sahabat tidak pernah terjadi ini kejadian yang baru ini. Di zaman tabi'in tidak pernah terjadi. Barangkali ada kesepakatan ijma' ulama juga tidak ditemukan. Tapi ini butuh ketetapan hukum, butuh payung hukumnya. Ya, ini hukumnya bagaimana? Apa wajib, apa sunnah, apa haram, apa makruh, apa jaiz. Nah, diteliti oleh para ulama-ulama, kan? Diteliti. Lalu ulama-ulama ijtihad. Nah, di sini bisa terjadi ikhtilaf. Mungkin sebagian ulama mengkiaskannya kepada yang ini. Akhirnya ini ditetapkan hukumnya A umpamanya, wajib contohnya. Mungkin sebagian ulama mengkiaskannya ke sini, kan? Sehingga hukumnya tidak sama dengan penetapan ulama yang awal, kan? Ini hukumnya menjadi sunnah karena mengkiaskannya ke sini. Ini hukumnya menjadi wajib karena mengkiaskannya ke sini. Mungkin sebagian ulama juga ada yang beda ketika mengkiaskannya ke sini sehingga hukumnya jaiz atau hukumnya makruh, kan? Ingat. Jadi terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ingat. Perbedaan buah ijtihad para ulama di dalam menetapkan suatu hukum kepada suatu masalah, kepada suatu kejadian, gitu kan? Kepada suatu perkara. Ini ikhtilaf ini terjadi karena perbedaan pengkiasan. Yang ini mengkiaskannya ke sini, yang ini mengkiaskannya ke sini. Pahami? Kalau yang sudah diijmakan tentu, dan ini sudah menjadi rujukan, tidak boleh diingkari, tidak boleh disalahi, tidak boleh dibedai, nggak boleh. Tapi permasalahan ini kan muncul di setiap masa. Terjadilah, gitu kan? Penemuan-penemuan baru yang membutuhkan ketetapan hukum. Begitu ditelaah oleh para ulama, dilihat Qur'annya
tidak ditemukan secara jelas. Dilihat juga hadisnya tidak ditemukan secara jelas. Dilihat ijma' ulama tidak ditemukan melalui ijma'nya para ulama, baik sahabat maupun tabi'in maupun tabi'in. Nah, ini bagaimana nih ketetapan hukum ini nih? Ini masalah baru ini, gitu kan? Ini harus ditetapkan hukumnya, harus ada payung hukumnya. Ini masuknya wajib apa sunnah, ada apa haram, apa makruh, apa jaiz. Nah, maka di sini ulama ijtihad. Dari hasil ijtihad ini, di antara alat untuk ijtihad itu adalah qiyas. Qiyas itu alat untuk ijtihad. Nah, dalam qiyas ini kadang ulama tidak sama, ya, di dalam wawasannya, pencakupan wawasannya tidak sama antara ulama A dan ulama B. Ikhtiar dan pilihan para ulama condongnya kemana juga terjadi tidak sama. Sebagian ulama condongnya ke sini, sebagian ulama condongnya ke sini. Nah, terjadilah ini perbedaan pendapat. Nah, ini kias bagian daripada rujukan. Ingat, di dalam agama, di dalam penetapan hukum, tidak mungkin ada ulama yang tidak menggunakan kias di dalam menetapkan suatu hukum. Tidak mungkin. Hanya Quran dan hadis saja tidak mungkin. Hanya orang bodohlah yang punya pemikiran, punya pendapat bahwa cara menetapkan suatu hukum hanyalah berdasarkan Quran dan hadis tok saja. Tidak. Ini adalah orang yang awam, yang bodoh. Bahwa penetapan hukum pokoknya, dasarnya, sumbernya yang pokok jelas adalah Quran dan Sunnah. Namun nanti pasti akan bercabang dari Quran dan Sunnah ini, ya. Menjadi apa? Menjadi ijma'. Ijma' ini bukan sesuatu yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tapi justru ijma' ini lahir dari Quran dan Sunnah. Selain dari ijma', ada nanti yang akan lahir dari Quran dan Sunnah dan ijma'. Apa? Qiyas. Qiyas ini bukan bertentangan dengan Quran, Sunnah dan ijma', tapi qiyas ini justru lahir dari Quran, Sunnah dan ijma'. Faham? Kenapa terjadi ini? Qiyas ini kenapa terjadi? Qiyas ini terjadi dikarenakan tidak ditemukan secara langsung ayat Quran atau dalil Quran atau dalil-dalil sunnah yang sharih, yang jelas, dan tidak ditemukan juga ijma'-ijma'nya para ulama-ulama mujtahid. Tapi perlu penetapan hukum ini. Ulama tetap merujuk kepada, lihat dalam nas Quran, lihat dalam hadis, dalam sunnah, lihat dalam ijma'. Nah, ini yang tidak terjadi di zaman Nabi, ini yang belum ada ketetapan hukumnya, yang perlu ditetapkan hukumnya. Harus bagaimana kita menetapkan hukumnya? Maka ulama berpikir ulama tentu dasarnya Quran, Sunnah dan ijma'. Maka ulama untuk menetapkan hukum ini yang baru terus membandingkan kemana yang lebih mirip. Oh, sudah ada, kan? Ketetapannya di zaman Nabi sudah ada, tuh, perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya dalam Quran, dalam Sunnah, dalam ijma'.
ini nih. Nah, ini lebih mirip kepada yang ini, maka hukum yang ini yang baru disamakan dengan hukum yang sudah ditetapkan lebih dulu. Gitu kan? Paham? Nah, ini kias. Semua ulama pasti artinya tidak mungkin, tidak akan masuk akal kalau tidak menggunakan kias, ya kan? Makanya hanya orang bodoh yang mengatakan bahwa sumbernya hanya Quran dan Sunnah saja, tanpa ijma, tanpa kias. Ini hanya orang bodoh saja. Dia tidak mengenal tentang ilmu Quran dan ilmu Sunnah. Kalau dia menyelaminya, pasti, kan? Dia juga akan kembali juga kepada ijma dan akan menggunakan kias juga di dalam menetapkan hukum-hukum yang baru. Paham? Allah. Nah, sekarang terjadi banyak yang menganggap bid'ah kepada ketetapan hukum yang dianggap ini adalah sunnah oleh para ulama-ulama ahli, tapi datang ustadz-ustadz baru yang mengatakan bahwa ini bid'ah dan dianggap dolalah, dianggap finnar, dianggap di neraka, padahal ini sudah ditetapkan oleh para ulama ini sebagai perkara yang sunnah, gitu kan? Tapi ini ustadz-ustadz yang baru tidak menemukan Quran, tidak menemukan hadis, karena dia hanya melihat Quran dan hadis semata. Dia tidak pernah mengenal ijma dan dia tidak bisa untuk kias, tidak mengenal tentang kias, karena dia bukan seorang mujtahid. Kalau dia seorang mujtahid masuk kepada ilmu ijtihad, pasti dalam ilmu ijtihad mau tidak mau akan membutuhkan kepada ijma dan qiyas. Mau tidak mau untuk menetapkan satu hukum yang baru. Ya kan? Maka sekarang banyak masalah-masalah yang sudah ditetapkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah sunnah, malah sekarang disebut ini adalah bid'ah dhalalah. Pahami? Ini adalah sesuatu yang baik, malah dianggap ini sesuatu yang buruk dalam agama. Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi dianggap bid'ah dhalalah, perayaan Isra Mi'raj dianggap bid'ah dhalalah, apalagi seperti tahlilan, kan? Menghadiahkan pahala bacaan kalimat thayyibah kepada almarhum, ini dianggap bid'ah dhalalah. Ila hadratin nabi ila hadra ila ruhi, ini dianggap bid'ah dhalalah. Kalau mau ngaji lalu ila hadratin nabi dulu, kan? Ini dianggap bid'ah dhalalah. Nah ini adalah penghakiman yang salah, dikarenakan wawasan yang kurang. Ingat, makanya para ulama menegaskan bahwasanya tidak menjadi patokan setiap perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi lalu dilakukan dan oleh kita bahwa itu adalah bid'ah dhalalah. Tidak, bahwa tidak melakukannya Nabi kepada satu amalan di masa kerasulannya tidak merupakan bahwa jika dilakukan itu adalah bid'ah. Tidak ada contohnya dari Nabi,
ketika dilakukan oleh seseorang yang tidak pernah dicontohi oleh Nabi, ini tidak bisa dijadikan dasar hukum bahwa ini yang melakukan yang tidak dicontohkan oleh Nabi adalah melakukan yang bid'ah dolalah. Tidak. Ini yang terjadi sekarang. Sehingga kalau orang bodoh dengan enteng dia berkata, kan Nabi tidak melakukannya, Nabi tidak memberi contoh, gitu kan? Kenapa kamu melakukannya? Kalau itu menurut Nabi benar, pasti Nabi melakukannya. Kenapa kamu melakukannya? Ini pemikiran yang kerdil, yang sempit. Ingat, ini pemikiran yang sempit. Padahal tidak setiap yang tidak Nabi lakukan adalah bid'ah. Ingat, contoh kecil saja bahwa ayat dan perintah melakukan haji, kan bukan tahun 10 Hijrah, tapi malah Nabi melakukan haji itu tahun 10 Hijrah. Tidak dilakukan ketika ada perintah melaksanakan haji langsung oleh Nabi. Lah, oleh Nabi ditangguhkan pelaksanaan hajinya, ke tahun 10 Hijrah. Pahami oleh kita. Dan banyak lagi contoh amalan-amalan yang tidak dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya lagi seperti sholat tarawih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan kepada sahabatnya supaya berjamaah sholat tarawih dengan beliau. Para sahabatnya yang ada saat itu di masjid Nabi, yang menemukan Nabi sholat di malam hari di bulan Ramadan, para sahabat inisiatif langsung ikut sholat dengan Nabi. Nabi tidak memerintahkannya. Nabi tidak memerintahkannya, tapi sahabat melakukannya, langsung berjamaah di belakang Nabi. Malam pertama. Malam kedua Nabi keluar lagi dari rumahnya, masuk masjid, sholat lagi di malam Ramadan. Malam keduanya sahabat ikut lagi sholat. Malam ketiganya keluar lagi, semakin banyak sahabat yang ikut. Malam keempat menurut sebagian riwayat, kan? Nabi tidak keluar dari kamarnya. Nah, sahabat ada yang menyangka bahwa Nabi ketiduran. Nah, padahal Nabi tidak ketiduran. Begitu Nabi keluar pas mau sholat subuh, Nabi mengatakan bahwa Nabi terkesan dengan himmahnya para sahabatnya di dalam meniru Nabi, hingga Nabi tidak nyuruh juga, sahabat ikut. Nabi tidak nyuruh, sahabat ikut sholat di belakang Nabi. Nabi tidak keluar bukan tidur, tapi Nabi tidak keluar khawatir ketika dibiasakan sholat malam di bulan Ramadan seperti itu, lalu nanti turun ketetapan dari Allah yang memfardukan, akhirnya nanti akan berat bagi umat. Nabi khawatir difardukan Allah. Sudah, setelah itu tidak ada lagi salat berjamaah tarawih dengan Nabi, enggak. Tapi sahabat melakukannya. Sahabat melakukannya tiap malam Ramadan, sahabat melakukannya. Sholat terus. Pernah terjadi berjamaah dengan Nabi. Setelah itu Nabi meninggalkan berjamaah. Nah, ketika Nabi meninggalkan berjamaah, kenapa kita sholat tarawih di berjamaah? Kan Nabi pun juga meninggalkan berjamaah.
kan? Kalau kita merujuk kepada kalimat yang tadi, kaidah yang tadi, bahwa jika Nabi meninggalkannya atau jika Nabi tidak melakukannya, lalu kita melakukannya adalah bid'ah dhalalah, maka sholat tarawih berjamaah ila yaumil qiyamah akan bid'ah dhalalah diberjamaahkan. Paham tidak? Dan akan menganggap kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah khalifah pertama yang berjamaahkan salat tarawih dan menggiring, kan, salat tersebut supaya dilakukan di masjid bagi kaum laki-laki. Siapa khalifah pertama? Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak bikin statement itu, tapi Sayyidina Umar bin Khattab lah yang membikin, kan, hal yang baru. Dan Sayyidina Umar mengatakan nikmat hadhil bid'ah, sungguh nikmat sekali bid'ah ini. Beliau mengatakan bid'ah, ya bid'ah, ini bid'ah. Apa arti bid'ah? Nah, Sayyidina Umar bukan menambah rakaat mengatakan bid'ah, tapi Sayyidina Umar memberjamaahkan sholat yang Nabi meninggalkannya. Fahami oleh kita. Kadang-kadang orang yang awam menganggap, oh ini Sayyidina Umar juga mengaku beliau melakukan bid'ah katanya, karena Rasulullah sholat tarawihnya 8 rakaat, lalu Sayyidina Umar 20 rakaat tambah witir 3. Nah, ini orang yang awam yang tidak tahu suluk beluk. Padahal Sayyidina Umar mengatakan nikmat hadil bid'ah, alangkah nikmatnya bid'ah ini. Bid'ah yang dimaksud oleh Sayyidina Umar adalah bukan menambah rakaat dari 8 sampai 20 jadi 20, tapi yang dianggap bid'ah oleh Sayyidina Umar adalah memberjamaahkan sholat yang oleh Nabi ditinggalkan, tidak diberjamaahkan. Makanya kalau kaidah yang tadi diterapkan, setiap yang tidak dicontohkan oleh Nabi lalu kita melakukannya, maka itu adalah bid'ah. Nabi meninggalkan salat berjamaah tarawih di masa itu hanya 3 kali terjadi. Sebagian riwayat mengatakan hanya 2 malam terjadi berjamaah, kan? Setelah itu tidak ada lagi berjamaah tarawih. Amin. Jadi Nabi meninggalkannya. Kenapa sekarang umat Islam malah menganggap sunnah berjamaah? Nabi sendiri meninggalkannya. Tuh kan? Ini kan jadi liar kena. Mau diserahkan kepada siapa? Kalau diserahkan ke orang bodoh nanti liar nanti. Pahami, hayati oleh kita semuanya. Ini terjadi ini, bahkan di Makkah, di Madinah itu kalau bulan Ramadan selesai tarawih nanti tengah malam sholat lagi, berjamaah lagi, qiyamul lail, semuanya berjamaah lagi, ikut berjamaah. Ini akan dianggap lebih parah lagi nih orang. Tuh, dianggap ahli bid'ah, ahli dhalalah semua nantinya. Ini yang terjadi di zaman kita karena keawaman ya masyarakat. Karena keawaman masyarakat. Dan juga karena wawasan sebagian daripada yang dianggap bahwa ini sebagai ustadz, sebagai ulama, wawasannya tidak luas. Sehingga terjadi nanti salah di dalam menghakimi. Sesuatu yang sunnah dianggap bid'ah. Mungkin sekilas ini bid'ah, Sayyidina Umar ini melakukan bid'ah sekilas, tapi pada hakikatnya Sayyidina Umar melakukan sunnah. Ingat, ketika sesuatu yang sekilas dianggap bid'ah tapi ada payung hukum Quran, ada payung hukum sunnah, ada payung hukum ijma', ada payung hukum qiyas, walaupun ikhtilaf di antara para ulama, ketika ada payung hukum yang 4 ini, maka
ini hakikatnya adalah sunnah, bukan bid'ah, walaupun sekilas dianggap bid'ah. Baik, selanjutnya kita akan mengenal tentang apa itu bid'ah. Bid'ah itu dibagi dua, bid'ah menurut lugat dan bid'ah menurut istilah. Kalau bid'ah menurut lugat, ini bukan yang dimaksud dengan hadis Nabi, kan? Wa inna kulla muhdatsatil umur bid'ah, wa inna kulla bid'ah dhalalah, wa inna kulla dhalalatin finnar. Bukan yang dimaksud oleh Nabi tentang bid'ah yang dicela di dalam agama. Kalau bid'ahnya secara lugat, secara bahasa saja. Karena kalau bid'ah secara bahasa pasti semua manusia melakukan bid'ah. Dan bahkan yang pertama kali, kan? Ingat, yang pertama kali sebagai ahli bid'ah adalah Allah. Allah itu zat yang maha berbuat bid'ah, ya, yang maha berbuat bid'ah, Allah. Makanya ada nama Allah itu Al-Badi'. Apa Al-Badi'? Adalah yang berbuat bid'ah. Nanti ada ayat Quran, ya, yang menjelaskan bahwa Allah yang berbuat bid'ah. Siapa ahli bid'ah? Yang pertama Allah. Allah itu ahli bid'ah. Tapi bid'ah ini bid'ah lugo, ya. Kalau bid'ah lugo semua manusia ahli bid'ah semuanya. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah yang madmumah, yang dhalalah adalah bid'ah di dalam agama. Ingat, bid'ah di dalam agama pun nanti akan bisa kita ketahui itu menjadi 5 hukum, ya, menjadi wajib, ada bid'ah yang wajib, menjadi sunnah, ada bid'ah yang sunnah, menjadi jaiz, ada bid'ah yang jaiz, menjadi haram, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh. Nah, ini tidak akan bisa diketahui oleh orang awam. Ingat, kadang-kadang orang yang sudah bergelar ustadz sekalipun, dai sekalipun, hafal Quran, hafal hadis, kan? Ini juga terjadi tidak memahami kepada apa itu hakikat bid'ah, sehingga justru terjadi sekarang klaim-klaim bid'ah kepada sesuatu yang menurut ulama bukan bid'ah. Ini terjadi lahir justru dari orang-orang yang dia hafal Quran, hafal hadis, yang dia disebut ustadz, dia disebut dai, muballigh. Kok bisa ya itu kan, dari seorang ustadz kok bisa menetapkan satu hukum ini bid'ah, kan, kepada sesuatu yang menurut ulama-ulama ahli malah ini bukan bid'ah yang dimaksud, yang dicela dalam agama. Ini yang kadang Buya juga kaget, kok kenapa terjadi? Ini justru lahirnya dari ulama, lahirnya ini dari ustadz. Kalau dari orang awam pantas, ya, mengatakan ini salah padahal itu benar, menekan benar padahal itu salah. Namanya juga awam, tapi ini terjadi dari seorang ustadz. Dari ini terjadi dari seorang yang dia hafal Quran, dia hafal banyak hadis Nabi. Tidak usah kaget, ya, karena kemungkinan kebodohan masih tetap ada walaupun di diri seorang alim, karena keilmuan seorang alim tidak sama.
keilmuan seorang alim tidak bisa dipastikan menyeluruh. Ingat, artinya masih mungkin dia sebagai alim ada sisi yang dia jahil kepada sisi tersebut, artinya dia bodoh kepada sisi tersebut. Di sisi lain dia alim, tapi di sisi satu lagi dia jahil. Dan orang-orang sudah kadang menganggap dia ini alim, seolah keilmuannya menguasai, wawasannya meliputi berbagai, kan, masalah-masalah di dalam agama. Allah. Insya Allah kita akan meneruskan lagi besok, insya Allah. Sekarang hari apa? Dan kalian besok tugas dakwah.